Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rihadatul Aisy dan rekan Saya Juwita. Jadi teman-teman, kali ini kita akan membahas terkait dengan pengungkapan laporan keuangan. Langsung saja kita simak videonya. Baik, di sini kami akan menjelaskan materi pada kali ini, yaitu tentang pengungkapan laporan keuangan, pilar transparansi dan akuntabilitas. Transparansi dan akuntabilitas adalah fondasi kepercayaan dalam dunia keuangan. Pengungkapan laporan keuangan menjadi instrumen vital yang memastikan informasi penting tersampaikan kepada para pemangku kepentingan. Baik, di sini ada beberapa poin yang akan kami sampaikan. Yang pertama yaitu ada pengertian dan jenis pengungkapan. Di sini kami akan membahas mengenai dasar-dasar dari pengungkapan. Nah, yang poin kedua ada informasi yang diungkapkan. Kita akan mengetahui apa saja pengungkapan yang wajib dan pengungkapan yang secara sukarela. Nah, poin yang ketiga itu ada pengungkapan wajib dan sukarela. Kita akan membahas mengenai perbedaan dan implikasinya. Dan poin yang keempat itu ada metode pengungkapan. Kita akan membahas bagaimana sih cara perusahaan itu dalam menyajikan informasinya. Dan yang poin terakhir yaitu pengungkapan sosial dan lingkungan. Kita akan membahas terkait tren dan teori di baliknya. Oke, langsung saja kita akan membahas dari masing-masing poin yang akan kami sampaikan. Langsung saja kita akan membahas dari poin yang pertama, yaitu mengenai pengertian dan jenis-jenis dari pengungkapan. Nah, sebelumnya teman-teman udah pada tahu belum sih apa itu pengungkapan? Jadi, pengungkapan adalah penyajian informasi yang relevan dan dapat diandalkan dalam laporan keuangan suatu entitas. Arti lainnya itu cara perusahaan itu untuk menceritakan tentang kondisi keuangan dan hal-hal penting yang terjadi di dalam bisnisnya kepada publik. Nah, kondisi tersebut itu biasanya digunakan oleh para stakeholder seperti investor, kreditur, pemerintah, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Tujuannya apa sih? Jadi tujuannya itu untuk membantu pengguna laporan keuangan dalam membuat suatu keputusan berdasarkan informasi yang lengkap. Yaitu ada jenis-jenis dari pengungkapan. Itu ada 4. Yang pertama, pengungkapan penuh atau full disclosure. Nah, dalam pengungkapan kali ini, perusahaan menyajikan suatu informasi yang relevan, baik bersifat kuantitatif, dapat berupa angka maupun bersifat kualitatif, yaitu berupa penjelasan. Nah, semua informasi tersebut akan mempengaruhi dalam keputusan ekonomi. Nah, jenis yang kedua yaitu ada pengungkapan cukup atau adequate disclosure. Nah, perusahaan ini menyajikan informasi yang memadai, tidak terlalu sedikit ataupun tidak terlalu banyak. Nah, perusahaan ini menyajikan laporan keuangan itu hanya secukupnya saja. Jadi perusahaan kasih informasi yang penting-pentingnya saja agar laporan keuangan itu tetap relevan dan tidak menyesatkan. Nah, yang jenis ketiga itu ada pengungkapan wajib atau mandatory disclosure, di mana perusahaan mengungkapkan laporannya itu diatur oleh standar akuntansi dan peraturan perundang-undangan. Jadi perusahaan tidak bisa membuat laporan itu semaunya sendiri. Jadi sudah ada standar yang mengatur untuk pelaporan keuangannya. Nah, yang jenis terakhir yaitu pengungkapan sukarela atau voluntary disclosure. Nah, pengungkapan ini adalah tambahan di luar yang diwajibkan. Nah, biasanya itu untuk meningkatkan transparansi dan nilai perusahaan. Jadi, ini hanya opsional. Jadi, perusahaan itu bebas mau menggunakan atau tidak. Jika ingin memakai pengungkapan sukarela, tidak ada aturan yang memaksa, tetapi perusahaan bisa memilih membuka informasi tambahan supaya terlihat lebih transparan. Nah, biasanya juga di dalam pengungkapan sukarela ini diungkapkan melalui laporan keberlanjutan ESG atau Environmental Social
governance. Di sini saya akan menjelaskan poin yang kedua, yaitu apa saja sih informasi yang harus diungkapkan dalam pengungkapan laporan keuangan. Nah, ini ada 4. Yang pertama yaitu informasi keuangan. Di dalamnya itu terdapat informasi mengenai aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, beban, arus kas, dan perubahan modal. Nah, itu semua bagian penting dari setiap laporan keuangan. Nah, yang kedua itu ada kebijakan akuntansi. Nah, di dalamnya itu terdapat rincian tentang metode dan asumsi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Nah, itu semua sangat penting untuk perbandingan. Nah, biasanya juga berisi penjelasan mengenai metode atau asumsi yang digunakan perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan, sehingga laporan itu lebih transparan dan mudah dibandingkan antar perusahaan. Nah, informasi yang ketiga itu ada catatan atas laporan keuangan. Nah, itu semua merupakan bagian penjelasan dari naratif yang memberikan rincian atau klarifikasi dari setiap angka-angka yang ada dalam laporan keuangan. Nah, yang informasi terakhir itu ada risiko dan ketidakpastian. Nah, di dalamnya itu berisi tentang informasi mengenai faktor-faktor risiko yang dihadapi oleh perusahaan seperti risiko pasar, risiko kredit, maupun risiko operasional. Baik, selanjutnya yaitu terkait dengan pengungkapan. Yang pertama adalah pengungkapan wajib, yang dimana pengungkapan ini merupakan informasi yang harus diungkapkan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku atau SAK dan regulasi pasar modal. Maksudnya apa sih? Yang di sini jika perusahaan yang sudah melakukan go public, di sini wajib melakukan pengungkapan terkait laporan keuangan, entah itu laporan triwulan, semesteran, atau tahunan di Bursa Efek Indonesia atau annual report. Nah, pastinya pengungkapan ini sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Yang contohnya itu IFRS atau PSAK. Terus tujuannya untuk apa sih pengungkapan ini? Jadi tujuannya untuk meningkatkan atau menjamin transparansi minimum perusahaan atau entitas tersebut. Jelas, kita sebagai pengguna laporan keuangan, salah satunya investor itu dapat melihat nih terkait dengan kinerja keuangan perusahaan. Kita dapat melihat apakah perusahaan ini dalam pengelolaan asetnya dengan baik atau tidak. Selain itu juga kita dapat melihat nih laba yang dicapai perusahaan tersebut di tahun ini apakah lebih baik, apakah meningkat dari tahun sebelumnya atau bahkan menurun gitu. Dalam pengungkapan ini terdapat 5 yang harus dilaporkan terkait dengan laporan keuangan. Yang pertama laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, perubahan ekuitas, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya yaitu pengungkapan sukarela. Ini merupakan informasi tambahan yang disediakan perusahaan untuk meningkatkan nilai dan reputasinya, yang dimana pengungkapan ini di luar dari kewajiban perusahaan. Jadi ini merupakan opsional, tetapi ini merupakan nilai tambah atau meningkatkan reputasi perusahaan. Karena apa? Ini menjadi tren saat ini, bukan menjadi tren topik saat ini terkait dengan keberlanjutan perusahaan. Karena investor sekarang tidak hanya melihat dari sisi keuangan saja, melainkan dengan sisi non keuangan perusahaan. Terkait apa? Terkait dengan salah satunya itu ESG atau Environmental, Social and Governance. Ini terkait dengan keberlanjutan perusahaan. Kemudian komitmen perusahaan terhadap masyarakat atau lingkungan sekitar. Kemudian pengungkapan ini merupakan nilai tambah atau reputasinya jelas apabila perusahaan yang mengungkapkan di luar kewajiban atau di luar yang seharusnya, berarti nilai tambah dong untuk perusahaan ini gitu. Jadi investor juga meningkat nih daya investnya tuh meningkat di perusahaan ini gitu. Terdapat beberapa yang dilaporkan itu laporan
keberlanjutan, prospeksi keuangan, informasi non-keuangan strategis terkait dengan strategi perusahaan dalam menjalankan bisnisnya, kemudian pengungkapan tata kelola perusahaan terkait dengan etika bisnis yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Nah, di mana sih kita melihat terkait dengan pengungkapan sukarela ini, kita dapat melihat di sustainability report atau di situs resmi perusahaan. Gitu. Kemudian selanjutnya yaitu terkait dengan metode pengungkapan, yaitu ada dalam laporan keuangan utama, yang dimana ini terkait dengan laporan posisi keuangan, laporan berugi, arus kas, dan sebagainya. Kemudian catatan dan lampiran ini kita dapat melihat di situs resmi terkait dengan strategi dan lainnya. Kemudian laporan tahunan. Laporan tahunan ini terkait dengan laporan keuangan dan non-keuangan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, terkait dengan laporan keuangan kita dapat melihat di laporan BEI. Dan terkait dengan non-keuangan itu kita dapat melihat di sustainability report atau situs resmi di perusahaan tersebut. Kemudian ada situs web dan media sosial. Nah, kita dapat melihat nih seperti Instagram atau TikTok atau lainnya atau web lainnya terkait dengan informasi-informasi perusahaan tersebut. Kemudian terkait dengan pengungkapan sosial dan lingkungan yang sudah saya jelaskan tadi terkait dengan ESG, ini menjadi tren topik saat ini. Kemudian ada beberapa aspek penting itu terkait dengan lingkungan, di mana perusahaan itu memperhatikan terkait dengan jejak karbon, penggunaan energi, pengolahan limbah. Kemudian terkait dengan sosial, ini ketenaga kerjaan, hak asasi, dampak komunitas. Sosial ini berarti gimana sih perusahaan ini memperhatikan lingkungan sekitar perusahaan. Kemudian terkait dengan tata kelola, ini terkait dengan etika bisnis, transparansi manajemen. Kemudian terkait dengan teori, ini ada teori legalisme, ini terkait dengan teori pengungkapan informasi sosial dan lingkungan, memastikan perusahaan tersebut beroperasi dalam batas normal masyarakat. Jadi tidak melebihi batas wajar. Kemudian teori stakeholder, ya jelas karena buat apa ini bertanggung jawab. Teori ini sebagai perusahaan bertanggung jawab kepada kepentingan seperti stakeholder itu investor, kreditur, karyawan, pelanggan, bahkan masyarakat. Terus kemudian itu teori sinyal. Ini merupakan informasi terkait dengan ESG atau keberlanjutan perusahaan tersebut. Kemudian, dari materi yang sudah dijelaskan sebelumnya terdapat implikasi dan manfaatnya. Yang pertama itu meningkatkan kepercayaan investor. Jelas, ini mengungkapkan terkait dengan laporan keuangan dan keuangan atau kinerja keuangan tersebut. Kemudian pengambilan keputusan lebih baik. Nah, jika perusahaan ini baik nih dalam mengelola aset atau labanya atau arus kasnya baik, berarti investor tidak salah pilih dalam memberikan investasi di perusahaan tersebut. Kemudian akses ke modal, perusahaan transparan lebih mudah mendapatkan pendanaan. Jelas, karena apa? Ya, para investor atau kreditur itu tidak enggan memberikan modal kepada perusahaan yang melaporkan keuangan transparansi, misalnya di BEI tadi. Kemudian terkait dengan keberlanjutan di sustainability report. Jelas, non keuangannya saja diperhatikan, apalagi keuangannya gitu ibaratnya ya teman-teman. Kemudian terkait dengan reputasi perusahaan. Nah, ESG ini menarik konsumen dan karyawan sadar sosial.
Nah, jadi sekarang ini tidak hanya keuangan saja yang diperhatikan, melainkan dengan non-keuangan. Perusahaan ini berlomba-lomba nih untuk meningkatkan nilai atau reputasi perusahaan dengan menarik atau memperhatikanlah, ibaratnya tuh memperhatikan lingkungan sekitarnya. Oke, baik, itu tadi penjelasan tentang materi terkait pengungkapan laporan keuangan. Semoga teman-teman semua bisa memahami apa yang telah kami sampaikan, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!